Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Ayub. Ayub pasal yang ke-23, ayat yang ke-13 adalah hal yang patut kita perhatikan dalam kehidupan ini. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Puji Tuhan, ini adalah suatu pengakuan dari Ayub bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang tidak akan pernah berubah oleh siapapun dan bagaimanapun. Tidak ada yang dapat menghalangi dia. Apa yang dikehendakinya itu pasti dilaksanakannya. Ini sesuatu pegangan yang luar biasa yang disadari oleh Ayub. Di tengah kesukaran, di tengah kesulitannya, hartanya habis, anak-anaknya meninggal, tubuhnya digerogoti penyakit. Semua dalam kondisi yang tidak nyaman. Secara akal, rasanya ini kutukan. Rasanya ini teguran. Rasanya ini amarahnya Tuhan. Namun Ayub sadar bahwa dia tidak pernah melakukan pelanggaran, sebagaimana Ayub pasal pertama menerangkan Ayub, orang yang takut Tuhan menjauhi kejahatan. Dia percaya bahwa Tuhan dapat berbuat apa saja, dengan cara apa saja, karena dia satu-satunya yang tidak dapat bisa dirubah. Dia satu-satunya yang tidak dapat dihalangi, karena dia akan melakukan apa yang dia kehendakinya. Hal inilah yang menjadi perhatian Ayub. Bahwa Ayub sadar, walaupun dia tidak berbuat kesalahan, tapi ketika Tuhan melakukan apa yang diinginkannya, maka Ayub harus menyerah, menerima kenyataan itu. Hartanya habis, anak-anaknya tidak ada lagi, dan tubuhnya mengalami penderitaan. Dia katakan, Tuhan tidak dapat dirubah oleh siapapun. Tidak ada yang bisa menghambat apa yang Tuhan kerjakan. Ayub tidak tahu bahwa peristiwa ini adalah peristiwa dari pembicaraan iblis dengan Tuhan agar Ayub dicobai, agar Ayub melewati masalah, persoalan, sampai sakit penyakit. Ayub tidak tahu, tapi Ayub mengambil sikap yang jelas bahwa kalau Tuhan sudah berkehendak melewati siapa saja, maka itu tidak akan dapat dihalangi. Tuhan bisa memakai tangan siapa saja untuk melakukan sesuatu yang baik bagi kehidupan ini atau yang buruk bagi kehidupan ini. Tuhan bisa pakai situasi apa saja untuk membawa kita kepada kehendak dan rencana Tuhan. Dan inilah yang patut menjadi perhatian kita sebagai orang percaya, di mana dalam pengiringan kita tahu tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, tidak ada kesalahan yang kita perbuat. Namun kenyataan hal yang buruk, kenyataan hal yang tidak nyaman, kenyataan situasi tidak seperti yang kita harapkan.
Itulah keputusan Tuhan yang kita tidak tahu. Tetapi ketika dia sudah putuskan, dia ingin melakukan, maka tidak ada yang bisa halangi. Itu akan jalan, itu akan terjadi. Dan oleh sebab itu, Ayub pun juga mengingatkan kepada saya dan saudara, bahwa ketika Ayub melewati itu, Ayub katakan, siapa yang bisa robah? Tidak ada yang bisa robah. Tuhan akan tetap melakukannya. Sehingga pada akhir perjalanan kisah dari Ayub, Fatsal 42 ayat yang kedua, Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Walaupun dia punya tubuh hancur, walaupun hartanya habis, walaupun anak-anaknya sudah tidak ada, tapi Ayub percaya bahwa Allah selalu sanggup untuk melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana yang gagal. Ayub sudah tidak punya anak, sudah tidak punya harta, dan dia tahu bahwa kalau dia sembuh, tubuhnya akan membawa bekas-bekas penderitaan. Tapi Alkitab ingatkan, Ayub dipulihkan, Ayub disembuhkan, Ayub diberkati, Ayub mendapatkan anak lagi. Karena Ayub tahu apa yang Tuhan punya mau, itu pasti dilakukan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, tidak ada yang bisa hambat. Dan ketika dia menyerah pada kehendak Tuhan, maka Ayub pun tahu bahwa sekalipun menurut ukuran manusia, Ayub sudah gagal. Kita tidak tahu kesalahan apa yang dibuat. Kawan-kawannya tidak tahu dosa apa yang dibuat, sehingga mereka menuduh Ayub sudah melakukan banyak hal yang buruk. Tapi Alkitab menceritakan Ayub orang yang saleh, takut Tuhan, menjauhkan diri dari kejahatan. Dan penderitaan yang dia harus jalani, ternyata itu bukan karena kesalahannya, itu bukan karena kelalaiannya, itu bukan karena pemberontakannya, tapi itu kehendak Tuhan. Itu rencana Tuhan untuk membungkam iblis yang selalu ingin menuduh, yang selalu ingin menjatuhkan, yang selalu ingin menghancurkan kehidupan kita. Maka Tuhan izinkan iblis, buat maumu, karena rencanaku tidak bisa gagal. Dan itulah yang terjadi atas diri Ayub. Sehingga Ayub katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup. Walaupun tubuhku sudah sangat hancur, tapi Tuhan tetap sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan rencananya, yang tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menyikapi hari-hari, waktu, kondisi, situasi yang kita harus jalani dalam hidup ini. Ingatkan dirimu, mungkin bukan karena kesalahan, mungkin bukan karena pelanggaranmu, mungkin bukan karena pemberontakanmu, tapi Tuhan sedang berbicara dengan iblis yang ingin merusak kehidupan kita, yang ingin menjatuhkan kehidupan kita. Tapi di balik upaya iblis, rencana Tuhan selalu terbaik buat kita. Sebab itu, Ayub tahu bahwa ketika Tuhan sudah putuskan, tidak ada yang bisa robah. Namun rencananya tidaklah rancangan celaka, bukanlah rancangan hari depan yang ambruk, tapi hari depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh kepastian,
Dan itulah rencana Tuhan yang tidak bisa digagalkan. Tuhan kiranya menolong kita untuk bisa melihat dan menemukan bahwa Tuhan satu-satunya yang merencanakan semua yang terjadi di bawah kolong langit ini, dan yang pasti yang terbaik hanya untuk kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena pagi ini Tuhan mengingatkan kami melalui peristiwa yang dialami Ayub. Walaupun di tengah pergumulannya, Ayub tetap mengingatkan dirinya bahwa Tuhan bebas berbuat apa saja. Tuhan berhak melakukan apa saja. Karena apa yang Tuhan mau kerjakan, tidak ada yang bisa menghambatnya. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami pun dapat mengalami suatu pengalaman, keyakinan dalam hidup ini, bahwa Tuhan yang berjanji hari depan yang penuh harapan, itu pasti terjadi, walaupun kami harus melewati lika-liku hidup ini, dengan berbagai macam masalah, persoalan, ancaman, ketakutan. Tuhan tetap konsisten dengan hari depan yang penuh harapan. Bapa, tolong anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing, dan dalam pengabdian mereka pada masyarakat maupun kepada pemerintah. Tuhan ingatkan kami, supaya kami tetap percaya bahwa tidak ada rencanamu yang gagal, bahwa Engkau bebas melakukan segala sesuatu untuk mencapai hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.